Oke, Boleh. baik. Nah, ini ada tayangan yang perlu dijelaskan pula. Kita lihat bersama nanti. Silakan, monggo yang mau menjelaskan. Nanti boleh Dr. Ida, boleh Purwoko juga boleh. Dr. Purwoko boleh ditambahi juga oleh Ibu Yuni ya. Kita lihat bersama Mitra Atia TV. Ini dia. Oke. Boleh dijelaskan ini Dr. Ida atau Dr. Purwoko? Iya, Ini pasien BPJS atau bagaimana? Kita 85% pasien adalah peserta BPJS gitu ya? 85%? Ya, sudah 85% pasien yang dirawat atau yang datang ke Muadi ini adalah peserta BPJS. Ini tadi adalah gambaran di pelayanan ya, di klinik, di salah satu klinik di rawat jalan ya. Menunjukkan bukti bahwa harus ada rujukan tadi. Oke. Harus bawa rujukan yang pasti ya. Nah, ini di Ponek tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif. Ini masih di instalasi gawat darurat. Kalau dulu itu pembiayaan dengan jam persal. Nah, zamannya jam kesmas dulu ya, jam persal, karena ini sudah dengan mekanisme sistem rujukan berjenjang sehingga pasien yang datang di Muadi ini lebih terseleksi. Kalau dulu jam persal ini sampai overload, jadi satu hari pasien bisa 50 dan sebagainya, tapi sekarang sudah tertata ya? Betul, tertata. Sekarang tidak seperti itu lagi. Tidak seperti itu lagi, karena sudah bisa dilayani di PPK 2 atau di PPK 1. Tidak harus ya. Tidak harus kecuali yang tadi emergency. Ya, itu bisa. Kalau untuk program JKN melalui BPJS ini rawat jalan, rawat inap semuanya bisa? Oh, bisa. Bisa. Jadi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap. Ya, semua bisa tercover kecuali memang ada beberapa pelayanan yang tidak bisa dijamin oleh BPJS seperti kosmetik ya. Nah, itu tidak bisa. Oke, maksudnya kecantikan. Kecantikan ya, kecantikan tidak bisa. Walaupun kami juga mempunyai klinik untuk kecantikan. Tapi itu tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS. Meskipun peserta BPJS tapi tidak bisa menggunakan BPJS. Tidak menjamin, tidak menjamin. Oke. Selain kosmetik apa yang tidak dijamin? Infertilitas. Jadi misalnya pasien pengen punya anak, itu tidak dijamin oleh BPJS. Itu program bayi tabung ya. Kemudian pasien yang tidak membawa rujukan, jadi dia tidak secara administratif dia salah, tidak sesuai prosedur. Kemudian pasien itu masuk ke rumah sakit kecelakaan dalam keadaan mabuk, tidak juga. Tidak dijamin. Kemudian dia dalam pengaruh alkohol, kemudian juga karena pengaruh obat-obat terlarang. Misalnya dia overdosis obat gitu, nggak dijamin sama BPJS. Meskipun dia jadi korban. Iya. Kalau dia karena alkohol, tidak, karena obat, ya. Overdosis. Pasien kecelakaan yang tidak ada laporan dari kepolisian, ini juga tidak bisa dijamin oleh BPJS, karena untuk kasus-kasus kecelakaan apabila ada laporan kepolisian ini akan dijamin dulu oleh jasa harja. Nah, itu setelah itu selisihnya baru akan dijamin oleh BPJS. Jadi malah dua manfaat yang bisa diambil. Dua manfaat. Ya, atau sering disebut dengan COP, cost of benefit. Jadi bisa dijamin dari jasa raja, maksimal biaya perawatan 10 juta. Andai kata perawatannya lebih dari itu, maka selebihnya dari BPJS. Ada batas maksimal tidak yang di BPJS-nya? Tergantung nilai inasi bijis. Oh, gitu. Iya. Jadi paket dari inasi bijis yang terdiri dari diagnosa dan tindakan. Jadi tidak serta-merta kemudian nanti semua ditanggung. Enggak. Jadi kalau di hak kelas, walaupun nanti biaya rumah sakit itu katakanlah mencapai 100 juta. Sedangkan cover jasa raja 10 juta. Inasi bijisnya cuma 20 juta. Nah, selebihnya tetap kita tidak akan menarik biaya kalau itu hak kelas.
Tapi kalau pasiennya naik kelas sampai dengan kelas 1, maka iur biayanya INA to INA. Maksudnya di sini? Maksudnya apabila misalkan pasiennya kelasnya kelas 3, Ya. dia naik sampai dengan kelas 1. Nah, INA rumah sakit 20 juta misalkan ya. Terus kelas 1 biayanya habis INA kelas 1 15 juta. Sedangkan INA kelas 3 5 juta. Ya, Maka iur biayanya hanya INA kelas 1 dikurangi INA kelas 3. Selebihnya menjadi kerugian rumah sakit. Oke, kelas 3, kelas 2, kelas 1 kalau naik gitu ya. Kalau dari kelas 1 misalnya naik ke kelas utama semacam itu bisa? Kalau ke pavilion bisa. Tapi untuk yang khusus yang PPI nggak bisa naik kelas. Hanya kelas 3 aja. Tapi kalau non PPI bisa naik kelas. Nah, kalau yang sampai ke pavilion, biaya pavilion lokal dikurangi paket INA CPJS yang menjadi hak kelasnya, maka itu yang menjadi iur biayanya. Oke, saya ingatkan dulu untuk mitra TA TV yang ingin bergabung, jangan lupa Anda bisa menelpon kami 0271 857 555. Oke, tadi dijelaskan terkait dengan bagaimana sih juga proses di dalam mendapatkan pelayanan melalui BPJS ini ya di RSDM. Tadi dikatakan oleh Dr. Purwo kalau tidak sesuai dengan alur yang ada itu tidak akan diterima, istilah seperti itu ya. Tidak dijamin ya. Itu contoh kasusnya seperti apa ini, dokter? Misalnya pasien tiba-tiba datang ke poliklinik tanpa membawa rujukan, dia hanya membawa kartu BPJS saja. Nggak bisa, dia harus lewat PPK 1 dulu. Rujukan ya, tapi kalau harus segera itu mendapatkan hari kalau itu, emergency dia boleh. jadi pasien umum. Enggak, misalnya bukan emergency, dia jadi pasien umum, bukan BPJS. Pasien umum ya, nggak bisa pakai kartu BPJS-nya, nggak bisa. Jadi fasilitas BPJS-nya nggak bisa digunakan. Oke, ada mungkin tambahan penjelasan dari hal ini? Ya, kalaupun itu yang seperti penggunaan obat-obat komplementer, terus hobi yang disengaja misalkan jumping ya, sehingga jatuh, itu juga nggak dijamin. Oke. Baik, sudah dia bergabung, mohon maaf ini kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. Ya, dengan siapa? Rina, Pak. Di mana, Ibu? Karanganyar. Di Karanganyar, silakan. Ya, saya peserta CKN Ya. yang dulunya akses. Oke. Ya. 1 tahun yang lalu saya dilayani di Rumah Sakit Munarti, itu di klinik Cendana gratis. Tapi mulai 1 Maret Oke. kita harus dilayani di Wijaya Kusuma. Oke. Yang kami rasakan, Pak, ternyata apa pelayanan yang kami dapatkan di Cendana dengan di Wijaya Kusuma itu berbeda. Bagaimana, Ibu? Oh, Agak putus-putus, Ibu. Bisa? Halo. Ya, silakan lanjutkan. kalau dulu di Cendana bisa gratis, kenapa sekarang di Wijaya Kusuma, Pak? Jadi kelasnya turun. Kelasnya turun, Itu terus yang pertama. yang dirasakan apa, Ibu? Yang kedua, saya rasakan periksa pertama kemarin, ternyata obat yang saya butuhkan juga tidak tersedia di klinik Wijaya Kusuma. Ya, itu temuan dari kami, Pak. Mohon untuk diperhatikan. Nah, ini sangat mengganggu. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung dijawab atau kita jeda dulu ini ya? Jawab dulu boleh ya? Oke, jawab dulu. Monggo, Ibu Ida atau Ibu Yuni bisa ditanggapi ya. Dulu ketika jadi pasien Askes itu di Cendana. Sekarang yang bertransformasi ke BPJS jadi istilahnya turun gitu ya. Di Wijaya Kusuma ini ada perubahan apa ini terkait dengan pelayanan ini? Mungkin bisa dijelaskan per kapan juga ini perubahan seperti ini? Ya, terima kasih Ibu atas masukannya ya. Jadi CKN ini dilaksanakan sejak 1 Januari 2014, yang mana saat itu kita belum ada petunjuk, baik itu petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk juknisnya. Nah, petunjuk itu baru muncul pada pertengahan Juni 2014, sehingga di mana petunjuk itu mensyaratkan bahwa pasien-pasien BPJS tidak boleh iur. Nah, itu ditegaskan pada Permen 28
pasal 5 nomor 7 bahwa yang menjadi haknya tidak boleh iur, sehingga kalau di cendana nanti takutnya pasien kena iur, sehingga mulai 1 Maret ini dialihkan ke Wijaya Kusuma. 1 Maret ini? Iya, iya. Namun demikian, karena Muardi itu adalah rumah sakit pendidikan, jadi selain rumah sakit yang melayani rujukan, kami juga memberi kesempatan para calon dokter spesialis untuk memberikan pelayanan. Namun demikian tidak dilepas semata, Ibu. Jadi di situ tetap dokter ahli akan kalau istilah Jawanya itu tuturi handayani. Jadi tetap beliau menjadi konsultan, tetap beliau menjadi pengawas. Nah, kalau masih ada kekurangan satu dan lain hal, tetap akan kami evaluasi untuk perbaikan pelayanan selanjutnya. Dan untuk obat-obat yang kosong ini memang standar pelayanan JKN ini adalah berdasarkan Fornas dan e-katalog. Memang pengadaannya tidak semudah kalau pengadaan biasa atau pengadaan langsung. Jadi prosedur itu yang mungkin agak menghambat pelayanan. Untuk itu ya menjadi pemasukan kami untuk perbaikan selanjutnya. Oke. Gitu Ibu ya. Apakah obat juga termasuk disesuaikan dengan kelas BPJS-nya gitu? Iya, jadi standar pelayanan JKN di sini obatnya Fornas dan e-katalog itu yang menjadi panduan untuk pelayanan obat. Jadi kalau misalnya tidak ada di situ, nanti ada tambahan biaya untuk obat? Enggak boleh iur. Oh, enggak boleh iur ya. ya. Jadi yang ditegaskan di Permen 28 tidak tadi boleh iur itu, iya, itu yang digarisbawahi ya. Sehingga kenapa kita arahkan ke Wijaya Kusuma ya. Baik, ini iya. peraturan ya, peraturan menteri tadi ya. Iya. Oke. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas bilang kalau mungkin ada tambahan dari Pak Purwoko juga Ibu Ida ya. Kita jeda, Mitra Tia TV. Anda ingin bergabung juga masih ada kesempatan, tentu saja hanya di RSDM Solusi Sehat Anda.